Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperjelaskan tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Nama Gyodita Elvina Edi Putri, NIM 2027024, kelas 1B Keperawatan. Standar kompetensi menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Indikator atau hasil yang diharapkan, atur tentang pemberantasan korupsi dapat dijelaskan perbuatan yang berkategori korupsi dapat dianalisis contoh, tindak pidana korupsi yang telah dikenakan sanksi dapat ditunjukkan. Konsep pengertian korupsi, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, pengertian korupsi, landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, perbuatan yang berkategori korupsi, contoh tindak pidana korupsi. Apa itu korupsi? Beberapa pengertian korupsi. 1. Menurut KBBI, berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebaiknya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 28 1999, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status kekayaan atau uang untuk perorangan. Aturan tentang pemberantasan korupsi. 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jenis-jenis korupsi. 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1. KPK menjabarkan tindakan korupsi menjadi 7 kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berjumlah 6 jenis. Ketujuh kelompok tersebut adalah: 1. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi atau pemberian hadiah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan cenderung setengah-setengah. 2. Kurangnya optimalnya fungsi komponen-komponen pengawas atau pengontrol. 3. Banyaknya celah atau lubang-lubang yang dapat dimasuki tindak korupsi pada sistem politik dan sistem administrasi negara Indonesia. Taktik koruptor untuk mengelabui aparat pemeriksa masyarakat dan negara yang semakin canggih.
5. Kurangnya kokoh landasan moral untuk mengendalikan diri dalam menjalankan amanah yang diemban. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. A. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma lainnya yang berlaku. B. Penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. C. Optimalisasi fungsi pengawasan atau kontrol sehingga komponen-komponen tersebut betul-betul melaksanakan pengawasan secara baik. D. Adanya penjabaran rumusan perundang-undang yang jelas sehingga tidak menyebabkan kekaburan atau perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. E. Semua elemen aparatur negara, masyarakat, akademis, wartawan harus memiliki keberanian untuk mengungkapkan penyimpangan-penyimpangan secara objektif, jujur, kritis terhadap tatanan yang ada disertai dengan keyakinan penuh terhadap prinsip-prinsip keadilan. F. Melakukan pembinaan mental dan moral manusia melalui khotbah-khotbah ceramah atau penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum karena bagaimanapun juga baiknya suatu sistem jika memang individu-individu di dalamnya tidak dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran dan harkat kemanusiaan, niscaya sistem tersebut akan dapat disalahgunakan, diselewengkan, atau dikorup. Kesimpulan. 1. Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, keyakinan, atau uang untuk per orang. 2. Dasar hukum korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Jenis-jenis korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Contoh kasus tindak pidana korupsi: korupsi hambalang, korupsi impor daging sapi, korupsi simulator, SIM, dan lain-lain. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.